Malam itu tepat malam Jumat. Kebetulan aku habis nongkrong dengan kawan-kawan di warung kopi dan hendak beranjak pulang. Menaiki motor metikku, aku tinggal di kos tidak jauh dari tempat aku ngopi. Oh iya, namaku Aryo, 27 tahun. Beberapa menit kemudian aku sampai di kosku. Motorku matikan dan aku masukkan ke teras sambil aku menutup gerbang. Aku masuk ke kamarku. Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 23.15. Melepas penat, aku merebahkan tubuhku di kasur. Sembari menghela nafas panjang, mataku terpejam. Sempat tertidur beberapa menit. Tiba-tiba aku terbangun dan terkejut, dan spontan menghampiri pintu untuk membukanya. Pikirku, siapa malam-malam mengetuk pintu kamar? Aku sempat berpikir, mungkin itu kakek yang mengelola kosku. Aku biasa memanggilnya Mbah Man. Tapi kenapa malam-malam begini? Akhirnya, kubuka pintu dan aku menyambut dengan sapaan. Ya Mbah, ada apa? Namun aku terkejut ketika kulihat di depan pintu. Tak ada seorang pun. Dan tak ada siapapun. Kecuali aku sendiri. Dan kulihat kanan kiri sepi sekali. Hanya ada suara jangkrik yang melengkapi kesunyian. Segera aku tutup pintu, menguncinya, dan kembali beranjak tidur. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin itu tadi tikus yang di atas atap plafon. Mataku kembali terlelap. Dan suara ketukan pintu itu terdengar kembali. Dan malah terdengar lebih keras. Aku mencoba tak menghiraukan. Sampai-sampai aku menutup kepalaku dengan bantal. Tak lama kemudian, suara ketukan itu hilang. Namun, entah kenapa itu malah membuatku penasaran. Untuk mengobati rasa penasaranku, aku memberanikan diri membuka pintu. Dan yang kulihat, tetap tak seorang pun. Kututup pintu dan kukunci kembali. Namun ketika aku hendak kembali ke tempat tidurku, kakiku serasa ada yang menarik. Sehingga aku tak sanggup melangkah. Kulihat ke bawah. Ternyata ada sepotong tangan yang memegangi kakiku. Sontak aku berteriak dan melompat ke tempat tidur. Aku berpikir mungkin aku sedang berhalusinasi. Detak jantungku semakin berdebar. Kulihat sekeliling kamar kosku dengan rasa takut. Kutarik selimut dan kupaksakan memejamkan mataku kembali. Beberapa menit kemudian, aku pun tertidur. Dalam tidurku, aku bermimpi ada seorang wanita berambut panjang, berpakaian khas era 70-an. Namun pakaiannya penuh darah, terutama di area perut dan dada. Wanita itu seraya berdiri dan meminta tolong kepadaku, sambil menunjuk sudut bawah lantai kamar kosku. Wanita itu seperti menangis.
Aku sama sekali tak mengerti apa maksudnya. Namun anehnya, mimpi tersebut berulang 3 hari lamanya. Sampai-sampai bukannya aku takut, tapi malah membuatku penasaran dengan mimpi itu. Sesekali waktu aku mencoba memperhatikan lantai di sudut kamarku yang ditunjuk oleh wanita dalam mimpiku itu. Aneh, tidak ada apa-apa di sini, pikirku. Namun ku ketuk-ketuk lantai itu, seperti suara lantai yang kopong, seperti ada rongga di dalamnya. Di telingaku seperti berbisik. Aku mendengar suara wanita minta tolong yang ada dalam mimpiku itu. Entah kenapa spontan aku beranjak mengambil palu dan mencoba menghancurkan lantai itu. 4 kali aku memukulnya. Memukul lantai itu berulang-ulang. Dan benar, lantai itu seperti keropos. Kuteruskan aku memukul tepi di sudut keramik kamarku itu. Dan astaga, aku tak percaya dengan yang kulihat. Sempat aku tak percaya dan memperhatikan lebih dekat. Ternyata benar. Yang kulihat itu kerangka tulang manusia. Saat itu juga aku dikagetkan dengan masuknya Mbah Man secara tiba-tiba ke kamarku sambil menunjuk ke arahku. Jangan bilang siapa-siapa, Le, atau ku bunuh kamu. Mbah Man tetap menghampiriku dan membawa parang yang biasa ia gunakan untuk memotong kayu di samping kos. Dia mengacungkan parang itu ke arahku dengan mata melotot. Tiba-tiba memukulkan parang itu ke arahku. Aku berhasil menangkis, namun lenganku sedikit terluka. Untungnya aku berhasil menghindar dan berlari keluar. Tapi Mbah Man mengejarku. Aku berlari keluar kos sambil nafas tersengal, dan tanpa melihat ke arah depan, aku nyaris tertabrak pengendara motor. Untungnya pengendara itu berhenti dan kulihat dia memakai seragam polisi. Ada apa, Dek? Aku tak sanggup menjawab dan hanya menunjuk ke arah belakang. Mbah Man yang mengejarku tiba-tiba berhenti dengan parang yang masih ia genggam. Akhirnya Pak Polisi itu pun langsung mengamankan Mbah Man. Dan untuk itu, aku dimintai keterangan. Aku menjelaskan semua yang kulihat tentang tengkorak kerangka manusia yang tertanam di sudut lantai kamar kosku, yang dikelola oleh Mbah Man sejak puluhan tahun yang lalu. Usut punya usut, ternyata tengkorak atau kerangka manusia di dalam kamar kosku itu adalah wanita 11 tahun yang lalu yang dibunuh oleh Mbah Man secara mengenaskan. Dan wanita tersebut sempat dikabarkan hilang. Atas kejadian itu, tak lama kemudian aku memutuskan untuk pindah kos yang aku tempati beberapa bulan ini.